berawal dari keinginannya untuk memberdayakan pemuda di desanya. Uut Samsul Arifin, warga desa Rangin Pituk, Kecamatan Kadungwaru, Tulungagung, Jawa Timur, berbagi ilmu dengan mengajak pemuda setempat membuat kerajinan berbahan limbah kertas. Selain karena bahan yang mudah didapat, pembuatan kerajinan limbah kertas ini tanpa modal. Bila digarap dengan serius, kerajinan limbah kertas ini bisa mendatangkan keuntungan yang berbahan limbah kertas ini dibutuhkan ketelatenan dan imajinasi dari si pembuatnya. Melalui organisasi Karang Taruna, pemerintah desa berencana mengembangkan usaha kerajinan limbah kertas ini. Dan untuk pewarna, mereka memanfaatkan limbah ampas kopi. Kerajinan limbah kertas karya pemuda desa Rangin Pitu ini dijual bervariatif tergantung tingkat kerumitan dan ukuran. Untuk asbak berbentuk tengkorak, tangan, dan kura-kura dijual antara 30 hingga 50 ribu rupiah. Sedangkan hiasan berbentuk naga dijual antara 100 hingga 800 ribu rupiah. Fadli Rahman, Tulungagung, Jawa Timur. Berbagai jenis radio kayu ini dibuat dari kayu yang tak terpakai. Kayu-kayu palet yang dibuang atau jadi kayu bakar diolah di rumah Hawardi Chandrasa yang menekuni pembuatan kerajinan dari kayu sejak 23 tahun lalu. Lulusan Magister Teknik Industri Institut Teknologi Bandung ini membuat radio dengan bentuk klasik, namun berdaya guna masa kini, dilengkapi dengan Bluetooth player dan juga flash disk. Isi radio dengan rangkaian elektroniknya pun dibuat kokoh. Awalnya, Hawardi merasa prihatin dengan kayu-kayu yang tak terpakai dan dijadikan kayu bakar di lingkungannya. Dia pun mencari akal untuk mengolah kayu yang tadinya jadi kayu bakar menjadi lebih bernilai ekonomis. Kesulitan mendapatkan komponen membuat Hawardi mencarinya di luar Bandung. Dengan bentuk yang klasik dan fungsi yang modern, radio-radio ini dibanderol seharga 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah. Ahmad Fadillah. Adalah Dedi Solikin, petani asal desa Bakorowetan, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, yang menemukan teknologi tepat guna mesin penyiram bawang merah. Mesin yang ia ciptakan difungsikan menyiram bawang merah secara otomatis dari yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia. Ia menemukan alat ini berawal dari susahnya mencari tenaga penyiram bawang merah. Selain itu, jika digarap sendiri, petani mengeluhkan capek pada badan karena harus sering membungkuk ketika mengambil air. Dengan alat ini, selain lebih praktis dan menghemat biaya, juga mempercepat pekerjaan yang biasanya dilakukan 1 hari, bisa dilakukan dalam waktu 3 jam saja untuk area lahan 1 hektar. Cara kerja mesin ini mengapung di air di sela-sela lahan tanaman bawang merah. Selanjutnya, mesin diesel berkekuatan 3 PK yang dipasang akan menyedot air dan menyemprotkan ke kanan dan ke kiri area lahan yang ditanami bawang merah. Dari penemuan ini, Dwi mengaku bisa menghemat hingga 80% biaya untuk kebutuhan tenaga penyiram. Untuk lahan 1 hektar biasanya dibutuhkan tenaga penyiram 5 hingga 6 orang per hari dengan rata-rata pendapatan Rp70.000 per orang. Artinya dalam sehari untuk biaya menyiram dibutuhkan uang senilai Rp420.000 per hektar. Di musim kemarau, petani harus menyiram tanaman bawang merah setiap hari hingga berusia 60 hari. Dengan penemuan alat ini, kini petani bisa memangkas biaya tenaga hingga 80%. Pasalnya, untuk 1 hektar lahan hanya dibutuhkan tenaga 1 orang dan BBM 2 liter untuk 1 hektar. Ini juga dijual di petani dengan harga Rp2.500.000. Untuk membuat alat ini, Dwi merakitnya sendiri di rumah yang sekaligus dijadikan bengkel. Ia merakit sendiri bagian-bagian tersebut hingga menjadi sebuah mesin penyiram. Untuk merakitnya, ia membutuhkan pipa air berukuran 4 dim yang nantinya akan dijadikan sebagai pelampung. Sementara untuk tenaga penyemprot air, ia memasang diesel sebesar 3 PK dengan saluran penyedot dan buang air yang telah dimodifikasi. Setidaknya sudah ada 125 petani yang kini menggunakan alat penemuan dari Dwi ini. Untuk
mempercepat merawat tanaman bawang merah. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi, Bayu TV melaporkan. Sepintas traktor ini seperti mainan karena dikendalikan menggunakan remote control. Namun, siapa sangka bahwa dengan remote ini akan memudahkan petani dalam membajak sawahnya. Karena hanya dengan pengendalian jarak jauh, traktor remote control ini sudah bisa berjalan sendiri membajak sawah tanpa harus ada yang mengendalikan di belakangnya seperti traktor manual biasa. Adalah Wahid Hasim, warga RT 2 RW 2 Desa Tepakyang, Kecamatan Adimulyo, yang memiliki ide dan mampu menginovasi traktor manual menjadi traktor kendali remote. Dengan inovasinya, Wahid bisa membajak sawah tanpa harus turun ke sawah, cukup dari pinggiran sawah saja. Sehingga dengan rekayasa ini, ke depan operator traktor bisa lebih menghemat tenaga. Dengan kendali remote, kualitas bajaknya sama dengan bajak manual. Satu hari bisa mencapai 500 ubin untuk bajak dan jika untuk meratakan bisa lebih luas lagi. Untuk menghindari traktor nyungsep saat berjalan, Wahid menambahkan ban mobil sebagai senter grafik. Namun menurutnya inovasi ini belum sempurna karena dengan roda traktor standar masih memungkinkan goyang dengan medan yang berat. Dengan inovasinya yang masih baru ini, Wahid Hasim sudah mulai mendapatkan pesanan buatannya. Karena untuk suku cadang, Wahid Hasim masih harus memesan dari luar negeri. Dari Adimulyo, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Anda punya gear, peredam kejut atau suspensi, piringan rem, kampas kopling, atau blok mesin bekas? Jangan dulu dibuang. Alat-alat tersebut ternyata bisa disulap jadi kerajinan yang berfungsi guna. Di tangan pria warga Desa Cipendei, Kabupaten Bandung Barat, 5 tersebut diubah menjadi lampu hias. Awalnya dulu kita terinspirasi oleh tower itu yang awal-awal kita mendapatkan itu. Dari situlah kita mulai membuat seperti itulah karakter seninya. Sayangnya hasil kerajinan Amin kurang diminati pasar lokal. Untuk itu Amin memasarkannya hingga ke pasar Eropa. Hampir 100% keluar, kebanyakan ke negara Eropa seperti Italia, Kanada, Spanyol gitu ya. Kebanyakan ke negara Eropa kan gitu. Pembeli menyukai lampu buatan Amin karena keunikannya. Saya mau berbelanja lampu hias, soalnya teman saya merekomendasikan bahwa di sini ada penjual lampu hias dan pembuatannya itu langsung secara unik juga. Mungkin hanya ada satu yang dibuatnya itu. Dari penjualan lampu hias tersebut, belasan juta rupiah bisa dikantongi Amin setiap bulannya. Apalagi dengan meningkatnya nilai dolar Amerika terhadap rupiah, makin menguntungkan usaha rumahan ini. Jimmy